Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando. Pakai jubah putih, salib besar, dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, "Aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka." Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana, disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang, "Tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar." Abu Nawas menjawab, "Apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu?" "Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya," kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mualaf sejak zaman Nabi Musa." Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, "Kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? "Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum. "Bagus, tapi Tuhan bukan telur." Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang, "Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati disalib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu?" Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk." Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, "Aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati." Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat, dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja mendapat laporan bahwa ada seorang cendekiawan terkenal datang ke negeri itu. Orang ini dikenal sebagai ahli logika dan debat. Raja pun ingin menguji siapa yang lebih cerdas, cendekiawan tersebut atau Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hari ini kau harus berdebat dengan cendekiawan Jalal. Aku ingin melihat siapa yang lebih unggul dalam logika." Para menteri bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah, karena lawannya terkenal di seluruh negeri sebagai orang paling pintar. Cendekiawan Jalal dengan percaya diri berkata, "Abu Nawas, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Jika seekor ayam bertelur di atas pagar, kemana telur itu jatuh? Ke kiri atau ke kanan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja tidak ke kiri atau ke kanan." Cendekiawan Jalal terkejut. "Mengapa begitu?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena ayam tidak bertelur." Para penonton tertawa terbahak-bahak. Cendekiawan Jalal mulai berkeringat. Lalu ia mencoba menjebak Abu Nawas lagi. "Kalau begitu, coba jawab ini. Apa yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Abu Nawas menghela nafas lalu berkata, "Bagaimana kalau kita tanyakan langsung ke ayamnya?" Seisi istana kembali tertawa. Raja mulai menikmati perdebatan ini. Cendekiawan Jalal tidak mau kalah. "Baiklah, sekarang jawab ini.
Jika seorang pria berkata, "Aku selalu berbohong," apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Itu pertanyaan yang membingungkan, tapi aku punya jawabannya. Cendekiawan Jalal mendekat penasaran. Abu Nawas berkata, "Orang itu pasti pusing sendiri dengan kata-katanya. Jadi biarkan saja dia berbohong atau jujur sesukanya. Yang penting kita tetap bahagia." Raja tertawa terpinggal-pinggal, begitu pula seluruh hadirin. Cendekiawan Jalal akhirnya menyerah dan berkata, "Aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, logikamu memang tak terduga." Raja tersenyum puas. "Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan. Aku tidak pernah bosan dibuat tertawa olehmu." Sejak saat itu, cendekiawan istana pun mengakui Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga punya cara unik dalam berpikir yang sulit dikalahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan?" Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. "Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana." Ikan raksasa itu tersenyum licik. "Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat." Ikan raksasa mengangguk puas. "Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu." Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar.
Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di Istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini, katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya. Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya? Silakan Abu Nawas, jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa? Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan. Luar biasa, kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan? Tentu saja tidak, jawab tegas sang Habib. Kalau begitu Tuan Habib, lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek. Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Ba'alawi menjawab dengan nada tinggi. Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi. Abu Nawas tersenyum santai. Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi. Tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita. Tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan Habib, akar memang penting, tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis. Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat. Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu ia berkata, Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati. Abu Nawas tersenyum, Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga. Sejak itu, Habib Ba'alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari ada seorang filsuf dari negeri seberang yang datang ke kerajaan. Ia terkenal sebagai orang yang suka berdebat tentang hukum-hukum agama dan mencoba mencari celah dalam setiap aturan. Di hadapan raja dan para menteri, filsuf itu berkata, "Aku tidak mengerti mengapa alkohol diharamkan dalam Islam, padahal sedikit alkohol tidak akan membahayakan siapapun." Raja yang mendengar itu langsung teringat pada orang yang paling cocok menghadapi filsuf ini, Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, orang ini mempertanyakan kenapa alkohol diharamkan. Aku ingin kau menjawabnya dengan cara yang tidak bisa dibantah." Abu Nawas tersenyum, "Tentu Baginda, aku akan menjawab dengan cara yang sangat sederhana." Abu Nawas menatap filsuf itu dan berkata, "Tuan, menurut Anda, apakah setetes alkohol akan membuat seseorang mabuk?" Filsuf itu tertawa kecil. "Tentu tidak. Setetes alkohol tidak akan membuat siapapun mabuk." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, bolehkah saya menampar Anda sedikit?" Filsuf terkejut. "Apa maksudmu?" "Saya hanya ingin menampar Anda sedikit. Bukan tamparan keras, hanya sentuhan ringan. Lagi pula, sedikit tamparan tidak akan menyakiti siapapun, bukan?" Filsuf mulai gelisah. "Tentu saja tidak boleh. Tamparan tetaplah tamparan. Sekecil apapun, itu menyakitkan dan tidak sopan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, begitulah dengan alkohol. Sedikit atau banyak tetap memiliki efek buruk. Jika kau mengizinkan sedikit, lama-lama kau akan terbiasa, dan akhirnya mengambil lebih banyak hingga mabuk." Raja dan para menteri tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Filsuf itu masih belum menyerah. Tapi tetap saja, jika seseorang minum sedikit saja dan tetap sadar, di mana salahnya? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, "Baik, aku akan menjawab dengan contoh lain. Katakanlah, seseorang memasukkan setetes kotoran ke dalam secangkir kopimu. Apakah kau masih mau meminumnya?" Filsuf itu langsung merasa jijik. "Tentu saja tidak, sekalipun itu hanya setetes, tetap menjijikan." Abu Nawas mengangguk. "Nah, begitu pula dengan alkohol. Walaupun hanya sedikit, itu tetap merusak. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi sesuatu yang buruk sepenuhnya, bukan hanya menghindari yang berlebihan." Filsuf terdiam. Ia mencoba mencari celah dalam logika Abu Nawas, tapi tidak menemukan apapun untuk dibantah. Akhirnya ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mengerti sekarang. Penjelasanmu sungguh masuk akal." Raja pun tertawa puas. "Abu Nawas, seperti biasa, kau telah memenangkan debat ini. Hadiah besar menantimu." Abu Nawas hanya tersenyum, sementara filsuf itu pergi dengan wajah tertunduk, kalah telak dalam berdebat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di Baghdad hiduplah seorang pendeta sombong yang menganggap dirinya paling pintar dan tidak pernah mau kalah di dalam berdebat. Ia mendengar bahwa Abu Nawas terkenal cerdik dan sering menang dalam perdebatan. Pendeta itu berpikir, "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan semakin dihormati." Maka ia mengundang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan banyak orang. Di alun-alun kota, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta itu berkata, "Abu Nawas, kau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Aku tahu segalanya tentang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan." Abu Nawas tersenyum. "Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita uji kecerdasan kita dalam berdebat." Pendeta itu mulai bertanya, "Jika Tuhan itu ada, tunjukkan bentuknya." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Bisakah kau menunjukkan bentuk akalmu? Jika kau bisa, aku bisa menunjukkan bentuk Tuhan." Pendeta itu terdiam, orang-orang mulai tertawa. Lalu pendeta bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana Tuhan berada?" Abu Nawas tersenyum dan kemudian balik bertanya, "Di mana udara berada?" Pendeta itu mulai kesal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tuhan ada di mana-mana, seperti udara yang kau hirup di setiap saat, tapi tak bisa kau lihat."
Orang-orang bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Pendeta itu semakin marah karena merasa kalah. Ia pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, aku muak dengan omong kosongmu." Tiba-tiba pendeta itu menendang Abu Nawas. Begitu kakinya menyentuh Abu Nawas, tiba-tiba kepala pendeta itu berubah menjadi kepala babi. Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Pendeta itu panik. "Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku berubah?" Abu Nawas mengusap jubahnya dengan tenang dan berkata, "Tuhan tidak suka kesombongan, apalagi menyakiti orang lain tanpa alasan. Mungkin ini peringatan untukmu." Pendeta itu langsung berlutut dan memohon, "Abu Nawas, tolong kembalikan kepalaku seperti semula." Abu Nawas tersenyum, "Aku tidak bisa mengubahnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi cobalah bertobat dan mintalah ampun dengan sungguh-sungguh." Dengan penuh penyesalan, pendeta itu berdoa dan meminta maaf kepada Abu Nawas serta orang-orang yang hadir. Tak lama kemudian, kepalanya pun kembali seperti semula. Pendeta itu langsung menyadari kesalahannya dan berkata, "Abu Nawas, kau memang lebih cerdik dan bijaksana. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati." Orang-orang bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kesombongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang bernama Karim mengadukan tetangganya Bahlul ke pengadilan. Karim menuduh Bahlul mencuri kambingnya. Namun Bahlul dengan tegas membantah tuduhan tersebut. "Aku tidak pernah mencuri kambingnya. Tuduhan ini fitnah belaka," seru Bahlul. Karim tak mau kalah. "Dia mencuri kambingku." Bahkan tetangganya yang lain melihat kambing itu berada di rumahnya. Kasus ini menjadi heboh karena tidak ada bukti kuat. Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas sebagai hakim sementara. Di ruang sidang, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memanggil Karim dan Bahlul untuk memberikan penjelasan masing-masing. Karim tetap bersikeras bahwa kambing itu miliknya, sedangkan Bahlul tetap membantah. "Kambing itu milik siapa sebenarnya?" tanya Abu Nawas mengamati kedua pria tersebut. "Milikku," teriak keduanya serentak. Abu Nawas mengelus jenggotnya berpikir, lalu dengan wajah serius ia berkata, "Baiklah, jika kita tidak bisa memutuskan berdasarkan kata-kata kalian, maka biarkan kambing itu menjadi saksinya." Semua orang di ruang sidang terkejut. "Apa? Kambing jadi saksi?" gumam mereka. Abu Nawas meminta kambing yang diperebutkan itu dibawa ke ruang sidang. Seekor kambing gemuk yang mengembik terus dibawa masuk. Dengan wajah tenang, Abu Nawas pun berkata, "Kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya." Ia lalu meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. "Sekarang, aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya." Karim mulai memanggil kambing itu. "Sini kambingku sayang, ayo datang ke tuanmu." Namun kambing itu hanya diam. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi, "Hai kambing, datang ke sini." Laki-laki kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mendekati kambing dan berkata, "Kambing ini tidak tertarik pada kalian, tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya." Ia kemudian memerintahkan agar kambing diikat di tempat tertutup. Abu Nawas memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh kotoran kambing. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada Karim dan Bahlul, "Aku punya cara terakhir. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing." Karim langsung mundur dengan wajah jijik. "Apa? Minum itu? Tidak mungkin." Sementara itu, Bahlul malah tertawa. "Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu hidup di rumahku." Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya terungkap. Jika kau pemilik kambing sejati, kau pasti peduli dan rela melakukan apapun demi hewanmu. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas memutuskan kambing itu diserahkan ke raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Semua orang tertawa mendengar putusan tersebut. Sementara Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat.
Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, "Agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup." Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata," perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, percayakan saja pada hamba. Sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan." Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, "Hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas. Tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan." Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan?"
Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna? Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab. Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan. Abu Nawas tersenyum bijak. Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya. Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, "Aku kalah, Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa." Raja Harun tertawa puas dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanya menjelaskan kebenaran Baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan bersinar dengan sendirinya." Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari yang cerah, suasana istana Raja Harun al-Rasyid sangat ramai. Para ulama berkumpul bersama Baginda Raja untuk membahas berbagai masalah agama dan negara. Setelah diskusi panjang dan serius, suasana menjadi santai. Dengan wajah penasaran, Baginda Raja tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang tidak biasa. "Wahai para ulama, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Para ulama langsung terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Mereka saling berpandangan bingung, seperti ayam kehilangan induk. Salah satu ulama memberanikan diri bertanya, "Apakah Baginda tidak mempercayai keberadaan Allah?" Dengan tegas Baginda Raja menjawab, "Aku sangat percaya pada Allah. Aku hanya penasaran saja, kira-kira sekarang Allah sedang apa?" Para ulama makin bingung. Mereka saling berbisik, "Aduh, pertanyaan macam apa ini? Kalau dijawab sembarangan, bisa-bisa dihukum." Akhirnya mereka sepakat untuk menjawab dengan jujur, "Maafkan kami Baginda, kami tidak tahu." Baginda Raja manggut-manggut, tapi rasa penasarannya belum hilang. Kalau ulama-ulama hebat saja tidak tahu, mungkin hanya satu orang yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Baginda Raja langsung mengutus para pengawal untuk mencari Abu Nawas. Ternyata seperti biasa, Abu Nawas sedang nongkrong di warung kopi sambil bercanda dengan teman-temannya. Salah satu temannya bertanya, "Hai Abu Nawas, proyek apa lagi yang kamu dapat dari Baginda Raja sampai bisa nongkrong santai di sini?" Abu Nawas tertawa kecil sambil menyeruput kopinya. "Nggak ada proyek, lagi ngiri saja, ngiri tenaga." Tiba-tiba datanglah para pengawal dengan wajah serius. "Abu Nawas, kau dipanggil menghadap Baginda Raja sekarang juga." Abu Nawas pura-pura kaget. "Waduh, emangnya saya bikin salah apa lagi ya?" "Tidak tahu, yang jelas Baginda ingin bertanya sesuatu yang penting." Dengan wajah polos, Abu Nawas menghela nafas. "Baiklah, kalau penting, saya tidak bisa menolak. Tapi tunggu sebentar ya, kopi ini sayang kalau nggak habis. Mahal, soalnya hutang." Semua yang ada di warung kopi langsung tertawa terbahak-bahak. Setibanya di istana, Abu Nawas melihat Baginda Raja duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki, dikelilingi para ulama yang tampak bingung. Setelah memberi salam dengan hormat, Abu Nawas dipersilakan duduk. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, para ulama di sini tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau bisa?" Abu Nawas mengangguk santai. "Coba hamba dengar dulu, Baginda." Baginda Raja dengan serius bertanya, "Menurutmu, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak katal. Lalu dengan senyum licik ia menjawab, "Hamba bisa menjawab pertanyaan Baginda, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya Baginda dengan penasaran. "Hamba harus duduk di singgasana Baginda, dan Baginda duduk di bawah bersama para ulama."
Para ulama langsung terkejut. Waduh, berani-beraninya dia minta begitu. Mau cari mati ya? Baginda Raja terdiam sejenak. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada gengsinya. Baiklah, aku setuju. Abu Nawas dengan anggun dan agak kegeeran duduk di singgasana Baginda Raja. Sambil menempuk-tempuk sandaran kursi yang empuk, ia berkata dengan lantang, "Baik, sekarang dengarkan jawabanku. Saat ini Allah sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa." Semua orang menahan nafas. Para ulama membuka telinga lebar-lebar. Baginda Raja menatap tajam, penasaran setengah mati. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja, dan Harun al-Rasyid menjadi rakyat biasa. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Lalu Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Para ulama juga tertawa sambil geleng-geleng kepala. Dengan wajah polos, Abu Nawas berdiri dari singgasana dan berkata, "Lihatlah Baginda, Allah Maha Kuasa mengatur segalanya. Dalam sekejap, kedudukan bisa dibolak-balik." Baginda Raja masih tertawa sambil menyeka air matanya. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Bahkan pertanyaan tersulit pun bisa kau jawab dengan cerdas dan sangat kocak." Baginda melanjutkan, "Aku tidak marah, malah sangat terhibur. Kau memang pantas mendapat hadiah atas kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Terima kasih Baginda. Kalau boleh tahu, hadiahnya bisa dicarikan sekarang kan? Soalnya hutang kopi saya belum lunas." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, "Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami." Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu, sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain?" Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. "Benar sekali. Karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami." Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?" Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. "Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan." Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?" Pandita mulai gelisah. "Tidak begitu," jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan?" Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang dengarkan baik-baik, wahai Pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu?" Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, "Tentu saja tidak." Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, "Begitu pula dengan Ka'bah. Walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah." Seluruh ruangan bersorak, tertawa dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas." Sang pandita hanya bisa menunduk malu, dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari seorang profesor ahli fisika dari negeri seberang datang ke kerajaan. Ia dikenal sangat pintar dan sering memperdebatkan orang-orang tentang hukum alam. Raja yang suka hiburan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau harus berdebat dengan profesor fisika ini. Jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau kalah, kau pasti tahu akibatnya. Abu Nawas mengangguk dengan senyum santai. Baik, Baginda, saya siap. Profesor itu tersenyum sinis. Aku akan bertanya sesuatu tentang ilmu fisika. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah. Silakan, Tuan Profesor, kata Abu Nawas. Profesor itu mengambil batu dan melemparnya ke atas. Batu itu jatuh kembali ke tanah. Lihat, ini adalah hukum gravitasi. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Sekarang, coba kau bantah teoriku. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil sorbannya dan melemparnya ke atas. Karena sorbannya ringan dan angin sedang bertiup, sorban itu justru terbang dan melayang-layang di udara sebelum jatuh jauh dari tempatnya berdiri. Lihat, kata Abu Nawas, benda yang dilempar ke atas tidak selalu jatuh ke bawah. Buktinya, sorban saya malah terbang. Profesor terdiam. Ia mencoba menjelaskan. Itu karena angin yang meniupnya. Abu Nawas tersenyum. Oh, jadi sekarang ada faktor lain selain gravitasi. Berarti teori Anda tidak selalu benar. Semua orang di sana tertawa. Raja pun mulai menikmati perdebatan ini. Profesor mulai kesal. Ia mengambil gelas air dan menuangkannya ke tanah. Lihat ini Abu Nawas. Air selalu mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Tidak ada air yang mengalir ke atas. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil sendok dan mencelupkannya ke dalam gelas. Kemudian ia meniup permukaan air dengan mulutnya. Air pun muncrat ke atas. Nah, lihat, saya baru saja membuat air mengalir ke atas, katanya dengan bangga. Raja tertawa terbahak-bahak. Profesor mulai berkeringat. Aku punya satu pertanyaan terakhir, kata profesor. Jika kau benar-benar pintar, coba jelaskan, mengapa bulan bisa tetap menggantung di langit tanpa jatuh? Abu Nawas menggaruk kepala lalu tersenyum. Mudah sekali. Itu karena bulan tidak punya ibu mertua yang menyuruhnya turun untuk membeli beras. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk sang raja. Profesor pun menyerah. Baiklah, aku kalah. Ilmuku tidak bisa mengalahkan kecerdikanmu, katanya pasrah. Raja yang sangat puas dengan hiburan ini memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menang, bukan dengan ilmu fisika, tapi dengan logika yang kocak dan tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. Anak muda, belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil megap-megap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat. Sang pertapa tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir. Oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat.
Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan, katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke Pertapa dengan wajah puas. Sang Pertapa bertanya, "Apakah kau berhasil bertapa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan." Sang Pertapa tertawa dan berkata, "Pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit." Abu Nawas mengangguk bangga. "Aku siap untuk ujian terakhir, guru." Sang Pertapa lalu berkata, "Sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum, meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu." Abu Nawas mengangguk. Lalu sang Pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. "Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang Pertapa semakin marah. "Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang Pertapa mulai curiga. "Kenapa kau tetap tersenyum?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru." "Maksudmu?" tanya sang Pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku tidak mau memaksa diri seperti mangkat batu, dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi, agar tak mendengar hinaanmu." Sang Pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian." Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya. Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian, karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini," kata Baginda Raja. "Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia. Tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. "Saat ini kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan, sampai waktu yang telah aku tentukan. Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja.
Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hai Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang, Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya, hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga. Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semua akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," papar Abu Nawas sambil cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari, seorang teman dekatnya, Karim, datang mengeluh soal seorang saudagar kaya tapi pelit. "Abu Nawas, saudagar itu punya banyak uang, tapi pelit sekali, bahkan untuk sekedar memberi derma kepada orang-orang miskin di sekitarnya," keluh Karim. Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Tenang saja Karim, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan." Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang dokter terkenal yang datang dari luar negeri, lengkap dengan jubah putih panjang, tas dokter, dan kacamata bulat. Ia bahkan membawa botol-botol kecil yang diisinya dengan air dan rempah-rempah, lalu ia labeli sebagai obat ajaib. Ia mendatangi rumah saudara tersebut dan memperkenalkan diri. "Assalamualaikum. Aku adalah Dr. Abu Nawas, seorang tabib terkenal dari negeri jauh. Kudengar Anda sedang membutuhkan pengobatan khusus."
Saudagar kaya itu yang selalu khawatir akan kesehatannya, meski sebenarnya sehat-sehat saja, segera mengundang Abu Nawas masuk. Setelah duduk, Abu Nawas mulai berpura-pura memeriksa saudagar itu. Ia memegang denyut nadi, melihat lidah dan mengetuk lututnya dengan sendok. Sesekali Abu Nawas mengangguk serius. "Ya, ini serius sekali," kata Abu Nawas dengan nada tegas. "Kau terkena penyakit pelitis akutis." Saudara itu kebingungan. "Pelitis akutis? Penyakit apa itu, Tuan Dokter?" Abu Nawas menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. "Ini penyakit langka. Jika tidak segera diobati, kau bisa kehilangan seluruh hartamu dalam semalam. Gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan untuk berbagi. Aku harus segera menangani ini." Abu Nawas mengeluarkan botol-botol ajaibnya dan berkata, "Ini adalah ramuan khusus. Namun obat ini hanya bekerja jika kau bersedia mendonasikan hartamu kepada orang miskin. Semakin besar donasi, semakin cepat kau sembuh." Saudagar itu panik. Ia takut kehilangan hartanya, tetapi ia lebih takut terkena penyakit yang disebut Abu Nawas. "Baiklah, Tuan Dokter, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku." Abu Nawas langsung memanggil beberapa orang miskin yang kebetulan lewat. "Ini, berikan sebagian uangmu kepada mereka sekarang juga," perintahnya. Saudagar itu dengan enggan mulai membagikan uang kepada orang-orang miskin. Abu Nawas terus mengawasi dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Luar biasa, penyakitmu mulai sembuh. Tapi ingat, untuk benar-benar sembuh, kau harus terus berbagi setiap minggu." Beberapa minggu kemudian, saudagar itu merasa dirinya lebih baik. Ia bahkan mulai merasa senang berbagi dengan orang lain. Namun saat ia mendengar bahwa Dr. Abdul Nawas sebenarnya adalah Abu Nawas, ia malah tertawa. "Abu Nawas memang pintar sekali. Dia menipuku, tapi aku tak marah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang." Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang dermawan. Dan Abu Nawas kembali terkenal sebagai sosok cerdik yang selalu punya cara unik untuk memperbaiki keadaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kota Baghdad ada seorang pria licik dan tamak bernama Abu Jahil. Meskipun namanya mirip dengan tokoh zaman dahulu, kelakuannya lebih parah. Ia selalu iri dengan kecerdikan Abu Nawas dan ingin menyingkirkannya. Suatu hari, Abu Jahil mendengar kabar bahwa ada seorang dukun sakti yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya, dengan syarat harus memberikan tumbal manusia cerdik. Siapa orang paling cerdik di Baghdad? Tentu saja Abu Nawas, pikir Abu Jahil sambil tertawa jahat. Ia pun segera menemui dukun tersebut. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan wajah penuh senyum palsu. "Sahabatku Abu Nawas, aku ingin berbagi keberuntungan. Aku menemukan sebuah gua berisi harta karun, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawanya." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu daya merasa curiga, namun ia tetap pura-pura tertarik. "Wah, tentu saja, aku suka harta karun. Ayo, kita pergi," katanya sambil tersenyum. Mereka pun berangkat ke dalam hutan, menuju gua yang sudah disiapkan oleh Abu Jahil dan si dukun. Begitu Abu Nawas masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua ditutup dengan batu besar. Dari luar, Abu Jahil berteriak, "Tinggallah di situ Abu Nawas. Sebentar lagi kau akan menjadi tumbal pesugihan, dan aku akan jadi orang terkaya di Baghdad." Abu Nawas yang terjebak di dalam gua tidak panik. Ia malah duduk santai sambil berpikir. Tak lama kemudian, ia melihat kelelawar berterbangan di dalam gua. Kalau kelelawar bisa keluar, berarti ada jalan rahasia. Dengan mengikuti arah kelelawar terbang, Abu Nawas menemukan celah kecil yang tembus keluar gua. Dengan sedikit usaha, ia berhasil keluar dari perangkap tersebut. Kemudian, ia mengambil jalan pintas dan menyamar sebagai hantu dengan menggunakan kain putih dan tanah di wajahnya. Lalu, ia muncul di depan Abu Jahil dan dukun tepat saat mereka sedang menunggu pesugihan bekerja. "Wahai Abu Jahil, aku adalah arwah Abu Nawas yang kau jadikan tumbal," katanya dengan suara menyeramkan. Abu Jahil dan dukun itu langsung gemetar ketakutan. "Tolong, kami tidak bermaksud," teriak Abu Jahil sambil sujud ketakutan. Abu Nawas semakin mendekat dan berkata,
Sebagai balasan, aku akan mengambil semua hartamu dan membuatmu miskin. Tanpa pikir panjang, Abu Jahil dan dukun langsung lari terbirit-birit meninggalkan semua barang berharganya. Begitu mereka hilang dari pandangan, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kadang cara terbaik melawan kejahatan adalah dengan menakuti-nakutinya." Akhirnya Abu Jahil gagal menjadi kaya, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa pelajaran baru dan kisah lucu untuk diceritakan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.